Halaman 6. Gambar ibu. Siapa yang tak punya gambar ibunya, pinjam ibu orang lain. Ustaz ini cuma pandai ceramahnya nih. Jangan-jangan dia pun tak punya gambar ibunya. Bentar ya, saya buka dompet saya. Dari sejak saya kuliah dulu sampai sekarang, yang ada gambar dompet gambar emak saya. Gambar bini ada juga di dalam. Pentingnya gambar ibu. Di rumah buat gambar ibu besar-besar. Di buku buat gambar ibu. Sehingga dia tidak pernah mati dalam diri kita. Yang mengalir di dalam darah kita ini darah ibu kita. Yang mengalir di kelopak mata kita adalah air mata ibu kita. Maka orang yang memuliakan ibunya, di India orang menuhankan ibu, bersujud kepada ibu. Dalam Islam tak boleh bersujud, tapi ibu posisinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayah dan ibu. Kenapa ibu nomor satu? Karena Nabi mengatakan ummuka man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka, ibu. Yang tak punya foto gambar ibu, pulang dari sini cari gambar ibunya. Ibu kandung saya tak tahu Pak Ustaz, ibu angkat, tak apa-apa. Simpan, cetak, tengok, renungkan. Saat berzikir malam, bayangkan wajahnya meneteskan air mata. Yang masih hidup, cium tangannya, belikan pakaian, bawakan makanan, bawa jalan-jalan, khususkan satu hari khusus untuk dia dalam sepekan. Yang sudah meninggal dunia, ziarah ke kuburnya, bersedekah, sumur bor, air mengalir pahalanya. Untuk ibu kita, Ibu Hajah Sopiah, dan ibu-ibu kita semua, ayah-ayah kita semua, datuk nenek kita, ulama-ulama Habib-Habib kita, bil khusus Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab. Untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8. Halaman 8 baris yang ke miring tulisannya. Siapa yang sudah sampai umur 40 tahun tidak juga berubah, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Yuk Cici, Ibu Kartika Sandra Desi, lahir 1978, Habib Mahdi 79, saya 77. Jadi di antara bertiga ini saya yang paling tua. Tapi ternyata umur ajal Allah yang punya kuasa. Kenapa Habib Mahdi lebih duluan? Karena menurut ilmu Allah, Habib Mahdi sudah cukup bekalnya. Semua udah dia selesaikan. Dia ingin menikahkan Daus. Sudah nikah Daus. Niat dia mau menikahkan Daus di depan orang banyak, di Benteng Kuta Besar. Sudah sampai. Ustaz Somad datang saya menyampaikan tausiah. Ustaz Somad mau saya bawa ke 17 kota kabupaten. Niatnya sudah sampai, tadi sampai. Saya malam tadi di Curup, pagi tadi di Lubuk Linggau, siang tadi di Empat Lawang. Saya pulang tadi ziarah ke makam Habib Mahdi. Habib, niat Habib untuk membawa saya 17 kabupaten kota Sumatera Selatan, bahkan singgah pula ke Bengkulu. Sudah sampai. Nampaknya setelah ini saya tak datang lagi ke Sumatera Selatan, karena niat Habib Mahdi sudah sampai semua. Habib Mahdi ingin meletakkan waktu pertama, masjid sudah siap, peresmian selesai semua sudah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tidak akan mati. Adapun sebab itu hanya sebagai penyebab saja. Kenapa sepian meninggal? Diabetes. Kenapa sepian meninggal? Gula darah. Kenapa sepian meninggal? Kanker. Sebetulnya ajalnya sudah sampai. Kalau tak sampai, semua dokter mengatakan mati. Saya jumpa dengan ketua pengurus masjid di dekat kampung saya. Diponis dokter di Malaka, umurnya tinggal 2 bulan.
Urat di kaki mesti ditarik ke atas, bypass namanya. Ustaz Somad, dada saya ini mesti dibelah, urat kaki naik ke jantung, bypass. Saya takut Pak Ustaz, terbayang saya ayam potong di pasar. Umur saya tinggal 2 bulan Pak Ustaz. Terus Pak Haji, udah berapa bulan? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memvonis itu pula mati duluan. Kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Makanya jangan bersedih, karena Allah, kita sayang sama Habib Mahdi. Saya aja yang baru kenal tahun 2017 sampai 2023, baru 6 tahun kami kenal. Luar biasa baiknya beliau. Apalagi sahabat-sahabat Mas Pura, Ustadz Kemas Ali, apalagi para habaib kita. Maka tak terbayang bagaimana sakitnya. Tapi Allah yang lebih sayang kepada dia. Jangan habiskan air mata melihat orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kata Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka sudah melihat 3. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah husnul khatimah, dan mereka sudah merasakan sakaratul maut. Kita malaikat maut belum nampak, husnul khatimah belum pasti, sakaratul maut belum lewat, status kita STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Menangis tetap menangis, saya tetap menangis mencium jenazah Habib Mahdi. Pulang saya dari Jeddah, berhenti di Jakarta Transit, sudah dipanggil ke pintu pesawat, tak jadi saya pulang ke Pekanbaru. Saya alihkan penerbangan ke Palembang untuk berjumpa terakhir kali. Ya Allah, izinkan aku terakhir kali datang ke rumah ibunda Habib Mahdi bin Syihab. Walaupun tak sempat, tadi baru datang saya ke kuburan beliau. Begitulah kasih sayang antara orang. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Yang sayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang umur sudah 40, 41, 42, 43, inilah masanya bertaubat nasuha. Yang 39 Pak Ustadz, bukan berarti yang di bawah 40 boleh mabuk sakau, bukan. Bukan itu maksudnya. Yang sudah 40, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 usia kesempurnaan. Usia kesempurnaan. Mudah-mudahan kita kalau dibeli umur 40, 40-nya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 9. Tulisan ini dibuat di atas langit. Tidak di Palembang, tidak di Jakarta, tapi penerbangan dari Cengkareng ke Sultan Badarudin. Jam 18.30 naik Batik Air. Ini dapat iklan gratis sedikit Batik Air. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kalau di pesawat jangan tidur. Yang mau ditegur nih siapa? Ustadz Somad. Ustadz Somad asal bergerak pesawat tidur. Sampai pramugari yang membangunkan. Bangun sayang, kata dia. Tolong yang itu tadi jangan diupload, nanti didengar istri saya di rumah. Menulis, walaupun di atas pesawat menulis. Ada seorang ulama Mesir, jabatannya Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Paris, Perancis, terbang dari Kairo ke Bombay, India. Dia sempat menulis autobiografi. Judul kitabnya Alhamdulillah Hadihi Hayati. Ditulisnya buku itu di atas pesawat, selesai satu kitab. Tak ada waktu yang hilang sia-sia. Dan hari ini Masya Allah, rupanya Yuk Cici pun menulis ini di atas pesawat. Mengingatkan saya dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Maka tadi saya ditanya oleh Pak Mawardi Yahya, Ustaz Somad berapa jam tidur malam? Tadi di belakang beliau tanya, Ustaz berapa jam tidur malam? Saya bilang, saya Pak asal bergerak mobil itu tidur. Asal bergerak tidur. Jadi orang banyak sekali menyangka saya ini kurus karena tak tidur dan tak makan. Ustadz ini pasti makannya sedikit, tidurnya sedikit. Padahal sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi kalau saya ini kurus, ini memang sudah takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkanlah walaupun terbang, walaupun di atas pesawat, menulis, karena semua waktu akan ditanya Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua waktu kita akan ditanya Allah. Makanya Allah bersumpah demi waktu 6 kali dalam Quran. Waktu subuh
was-subhi idza tanaffas, waktu fajar, wal fajri walayalin ashr, waktu duha, wad-duha wal laili idza saja, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr, waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza tajalla. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla wal laili idza yaghsha wad du'a wal laili idza saja. Jadi waktu inilah yang paling banyak. Dulu waktu itu dibagi 3. 8 jam tidur. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Yang 8 jam tak tahu pergi kemana. Yang 8 jam habis update status, scroll Instagram, YouTube, Netflix, habis semua waktu kita. Mudah-mudahan semua waktu kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Pak Ustadz kalau dibaca satu-satu kapan selesai? Kira-kira menjelang subuh lah. Saya sedang berdiri aja 60 menit apalagi duduk.